Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, kita lanjut kembali materi kita tentang teks deskripsi. Sebelum materi ini kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi tentang teks deskripsi kali ini kita mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan struktur teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca, menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. Nah, anak-anak bisa lihat bukan keindahan sawah yang hijau ini? Untuk selanjutnya kita langsung ke materi tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan-kesan. Baiklah, Bapak akan membahas satu persatu tentang struktur deskripsi tadi. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi atau gambaran umum itu berisi nama objek yang akan dideskripsikan, meliputi lokasinya, ada sejarah lahirnya, ada makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Biasanya, identifikasi atau gambaran umum ini terletak di awal paragraf. Struktur teks deskripsi yang kedua yaitu tentang deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi hal yang dilihat. Perincian juga dapat berisi hal yang didengar. Selain itu, perincian juga dapat berisi hal yang penulis rasakan berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan. Pada bagian deskripsi bagian, terdapat pengembangan sesuai jenis-jenis masing-masing. Maksudnya deskripsi bagian ini jenisnya ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat dilakukan dengan menyebut nama ruang, dan cirinya. Maksudnya anak-anak jika ingin mendeskripsikan sekolah anak-anak atau mendeskripsikan SMP 1, pasti anak-anak menyebutkan bagian-bagian dari sekolah SMP negeri tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, misalnya pemandangan bawah laut, lengkap dengan ekosistem, air di dalamnya, bibir pantai yang disertai pasir dan ombaknya, dan lain-lain. Maksudnya jika anak-anak mendeskripsikan tentang pantai, mungkin pantai Trikora, anak-anak bisa menggambarkan pasirnya, lautnya,
pohon-pohon kelapanya. Selanjutnya tentang deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai, meningkat, puncak atau inti, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Selanjutnya, contoh deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, bagian yang paling disukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacaannya. Desainnya unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjungnya. Berarti penulis membuat pemfokusan pada perpustakaan tersebut. Selanjutnya struktur deskripsi yang ketiga yang terakhir yaitu kesimpulan atau kesan-kesan. Kesan-kesan yang di dalamnya terdapat kesan yang didapatkan atau dirasakan setelah mengamati dan mendeskripsikan objek. Biasanya pada teks deskripsi kesimpulan ini terdapat pada paragraf terakhir pada teks tersebut. Bagaimana anak-anak untuk struktur teks deskripsi ini? Semoga anak-anak bisa memahami. Bapak akan memberi satu contoh teks deskripsi beserta strukturnya. Nah, ini contoh teks deskripsi disertai dengan strukturnya. Tentang indahnya Parangtritis. Paragraf pertama berisi tentang salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tempatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Paragraf tersebut disebut dengan identifikasi atau gambaran umum. Kenapa? Pertama, paragraf ini terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf ini berisi tentang mendeskripsikan lokasinya. Kan ada lokasi di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya tentang deskripsi bagian. Paragraf kedua dan ketiga termasuk pada deskripsi bagian. Dan terakhir tentang simpulan atau kesan-kesan yang ada di dalamnya. Inilah contoh tentang deskripsi. Semoga anak-anak paham. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menyampaikan melalui Google Classroom. Materinya hari ini hanya materi. Insya Allah pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas dan dilanjutkan dengan kebahasaan teks deskripsi. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.